Pernah nggak sih lu ngerasa kayak hidup ini tuh semacam roller coaster yang bannya lepas? Pagi-pagi udah disapa macet, siangnya dikritik atasan, sorenya scroll media sosial, dan malah makin ngerasa gagal karena hidup orang lain kok kelihatannya perfect semua. Lalu lu mulai mikir, kenapa sih gue gampang banget kesel, baper, overthinking? Apa gue terlalu sensitif? Atau emang hidup ini yang terlalu banyak drama? Tenang, lu nggak sendirian. Emosi itu emang bagian dari kita. Tapi seringkali mereka yang justru nyetir hidup kita, bukan kita yang ngendaliin mereka. Tapi gimana kalau gue bilang, ada satu filosofi kuno yang udah ada sejak ribuan tahun lalu, tapi justru makin relevan di zaman modern yang super ribet ini. Filosofi yang bikin lo bisa tetap kalem walau dunia lagi ribut, tetap fokus walau hidup lagi nggak ramah. Dan yang paling penting, nggak perlu lo ikut terapi mahal atau liburan ke Bali buat bisa nemuin ketenangan itu. Namanya stoicisme. Di video ini, kita bakal kupas tuntas gimana stoikisme bisa jadi jurus andalan buat lo menguasai emosi, berpikir jernih, dan hidup lebih tenang, tanpa harus berubah jadi biksu atau hidup di gunung. Kita bahas dari yang paling dasar, dengan cara yang gampang dicerna dan relate sama realita lo sehari-hari. Jadi, siap belajar cara jenius buat jadi lebih kuat dari emosimu sendiri? Coba kita jujur sebentar, seberapa sering emosi kita justru mengambil alih kemudi hidup? Pagi-pagi bangun, udah kena macet, telat, disapa sinis sama atasan, sepanjang hari jadi rusak. Bahkan kadang, hanya karena notifikasi WhatsApp yang dibaca, tapi nggak dibalas, hati udah keburu mendidih. Padahal belum tentu masalahnya segitu serius. Ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh emosi dalam hidup kita. Sayangnya, kita sering menganggap emosi itu sebagai semacam kebenaran batiniah yang mutlak, padahal sebenarnya ia lebih mirip cuaca, berubah-ubah, fluktuatif, dan kadang datang tanpa permisi. Emosi bukan musuh, tapi juga bukan sahabat yang selalu bisa dipercaya. Ia hadir sebagai reaksi terhadap sesuatu, tapi bukan berarti harus selalu diikuti. Masalahnya, banyak dari kita tumbuh tanpa pernah diajarkan cara menanggapi emosi. Kita cuma tahu dua pilihan, ikut meledak atau pura-pura tahan. Yang satu bikin kita capek karena drama, yang satu lagi bikin kita meledak dari dalam diam-diam. Dalam dunia modern yang serba cepat dan penuh tekanan, emosi kita seperti dipancing terus-menerus. Notifikasi media sosial, target kerjaan, ekspektasi sosial, dan bahkan perbandingan hidup lewat Instagram, semua itu bisa jadi pemicu stres emosional. Nggak heran kalau banyak orang merasa penuh di dalam, padahal secara kasat mata hidup mereka terlihat baik-baik saja. Kita jadi gampang cemas, gampang tersinggung, dan kehilangan ketenangan yang dulu mungkin lebih mudah didapat saat dunia belum seramai sekarang. Disinilah muncul kebutuhan akan suatu cara untuk tetap waras dan tenang di tengah kekacauan yang kita alami setiap hari. Kita butuh pendekatan yang bukan cuma menyuruh kita sabar atau ikhlas, tapi benar-benar memberi kita tools untuk memahami, memilah, dan mengelola emosi dengan cara yang sehat. Dan salah satu pendekatan itu yang sudah terbukti bertahan ribuan tahun adalah stoikisme. Stoikisme muncul dari Yunani kuno, tapi justru terasa makin relevan di zaman modern yang penuh distraksi ini. Bayangin, filosofi yang dulu dikembangkan di tengah pasar Athena dan lorong-lorong Roma, ternyata bisa jadi panduan hidup di era digital dan work from home. Mengapa? Karena stoikisme mengajarkan hal yang paling esensial, namun sering kita abaikan. Fokus hanya pada hal-hal yang bisa kita kontrol. Bukan hal baru sebenarnya, tapi cara stoikisme menjabarkan dan melatih prinsip ini membuatnya terasa seperti peta jalan yang jelas di tengah hutan belantara emosi. Saat kita tahu bahwa kita nggak bisa ngontrol omongan orang, hasil ujian, cuaca, atau ekonomi global, dan kita benar-benar bisa menerima itu tanpa frustrasi, kita mulai merasakan bentuk ketenangan yang berbeda. Bukan tenang karena segalanya baik-baik saja, tapi tenang karena kita tahu bagaimana merespon ketika segalanya tidak baik-baik saja.
Relevansi stoikisme juga tampak jelas ketika kita lihat bagaimana manusia modern berinteraksi dengan dunia. Kita hidup di zaman yang menawarkan ilusi kontrol. Semua serba cepat, serba instan, serba bisa diatur dari genggaman tangan. Tapi ironisnya, justru makin banyak yang merasa out of control. Kita panik kalau sinyal hilang 5 menit. Kita gelisah kalau foto kita nggak dapat cukup likes. Kita frustrasi kalau hidup nggak berjalan sesuai skenario yang kita bayangkan. Stoikisme hadir untuk menyadarkan bahwa kontrol sejati bukan soal mengendalikan dunia luar, tapi soal mengendalikan dunia dalam, pikiran, sikap, dan reaksi kita sendiri. Bukan dengan cara menekan emosi atau jadi kebal rasa, tapi dengan membangun ketenangan yang berasal dari pemahaman mendalam bahwa banyak hal memang bukan urusan kita. Dan ketika kita bisa menerima itu, kita menemukan kebebasan yang sesungguhnya, bukan dari dunia, tapi dari beban mental yang kita ciptakan sendiri. Coba kita ambil contoh yang sangat umum, dan bisa terjadi ke siapa saja. Lo baru aja kerja keras semalaman, ngorbanin waktu istirahat demi menyelesaikan laporan. Pagi-pagi datang ke kantor, kirim file ke atasan, berharap minimal dapat apresiasi. Malah langsung dikritik karena formatnya kurang rapi, atau katanya nggak sesuai standar divisi. Di situ, emosi lo langsung naik. Mungkin nggak lo teriak saat itu juga, tapi di dalam kepala, lo udah mulai debat, membela diri, dan menyusun serangan balasan imajiner. Ini reaksi yang sangat manusiawi. Tapi justru di momen kayak gini, stoicisme menunjukkan taringnya. Filosofi ini ngajarin kita buat berhenti sejenak, semacam jeda psikologis yang memisahkan stimulus dan reaksi. Lo dilatih untuk bertanya, "Oke, ini kejadian. Gue bisa kontrol apa?" Dan biasanya jawabannya adalah, lo cuma bisa kontrol cara lo merespons. Lo nggak bisa paksa bos lo buat suka laporan itu, tapi lo bisa memilih untuk tenang, berpikir jernih, dan ngerespon dengan kepala dingin. Mungkin dengan nanya baik-baik bagian mana yang bisa diperbaiki, atau cukup bilang, "Terima kasih masukannya, Pak." Yang menarik, stoicisme bukan berarti lo harus memendam emosi. Justru, lo diundang buat mengenali emosi itu. Ngerasa kecewa, sakit hati, atau kesal itu valid. Tapi stoicisme ngajarin bahwa emosi itu seperti tamu, datang, bertamu sebentar, lalu harusnya pergi. Masalahnya, kita sering malah ngasih karpet merah buat emosi itu tinggal lama-lama, kadang sampai bikin rumah hati kita penuh sesak. Stoik akan bilang, lihat emosi itu, pahami kenapa dia muncul, tapi jangan kasih dia setir mobil hidup lo. Ini bukan denial, tapi bentuk disiplin batin. Dan ini butuh latihan. Sama kayak otot, kemampuan mengendalikan diri juga berkembang dari kebiasaan. Makin sering kita sadar dan menunda reaksi, makin kuat kontrol kita. Ini bukan sekadar supaya kita terlihat tenang dari luar, tapi supaya batin kita juga benar-benar damai dari dalam. Karena percaya deh, reaksi impulsif itu seringnya bikin kita nyesel. Tapi, ketenangan yang dikawal dengan kesadaran, itu yang bikin kita tetap utuh, meski dunia lagi ribut. Banyak orang mengira stoikisme itu cuma wacana filosofis yang berat, hanya cocok dibaca akademisi atau mahasiswa filsafat. Tapi kenyataannya, tokoh-tokoh besar sepanjang sejarah hingga masa kini justru menerapkan prinsip ini secara nyata dan konsisten. Marcus Aurelius misalnya, salah satu ikon stoicisme klasik, bukan hanya seorang pemikir, tapi juga seorang pemimpin imperium terbesar di dunia pada zamannya. Bayangkan tekanan yang dia alami, perang terus-menerus, pengkhianatan politik, krisis ekonomi, dan bahkan pandemi. Romawi juga pernah kena wabah. Tapi dari semua itu, dia malah menulis Meditations, jurnal pribadi yang penuh perenungan tentang kesabaran, kedamaian batin, dan penerimaan terhadap hal-hal yang tak bisa dikendalikan. Di situ kita bisa lihat bahwa stoik bukan berarti hidup lo bebas masalah, tapi lo punya cara buat tetap waras dan manusiawi di tengah badai. Lompat ke era sekarang, prinsip yang sama juga dipegang banyak tokoh modern. Ryan Holiday, misalnya,
Dikenal luas lewat bukunya The Daily Stoic. Dan dia bukan profesor filsafat. Dia mantan marketing director perusahaan besar dan kini penulis serta entrepreneur. Dia bilang, stoicisme ngebantu dia tetap tenang di tengah tekanan bisnis dan opini publik. Tokoh olahraga seperti Tom Brady, petarung UFC seperti Georges St-Pierre, bahkan CEO dan investor Silicon Valley banyak yang menerapkan stoik secara sadar. Kenapa? Karena prinsip-prinsip ini sederhana tapi kuat. Mereka tahu mereka nggak bisa kontrol hasil pertandingan, market crash, atau opini netizen, tapi mereka bisa kontrol latihan, kerja keras, dan mentalitas. Bahkan, kalau dilihat lebih dalam, banyak konten kreator digital juga sudah menerapkan prinsip stoik, meski kadang tanpa sadar. Ketika mereka memilih untuk tetap konsisten bikin konten walau view-nya naik turun, ketika mereka fokus pada kualitas daripada validasi eksternal, itu bentuk stoikisme juga. Dari sinilah kita paham bahwa stoicisme bukan soal jadi manusia tanpa perasaan, tapi soal jadi manusia yang tetap waras dan tangguh di tengah dunia yang nggak pasti. Dalam dunia di mana ekspektasi sosial makin tinggi dan tekanan hidup makin tak terelakkan, filosofi ini bukan cuma relevan, ia jadi kebutuhan. Karena pada akhirnya, yang bisa bikin hidup terasa lebih ringan bukanlah ketika semua berjalan lancar, tapi ketika kita punya cara untuk tetap tenang saat segalanya sedang tidak baik-baik saja. Pada akhirnya, stoikisme bukanlah sekadar bacaan sore hari atau kutipan estetik buat diunggah di Instagram Story. Ini adalah alat, semacam kompas batin yang bisa lo pakai sehari-hari untuk menavigasi hidup yang seringkali tidak ideal. Lo nggak harus jadi filsuf buat mulai mempraktikannya. Cukup mulai dari hal-hal kecil. Misalnya, saat lo merasa terganggu oleh komentar orang lain, berhenti sejenak dan tanya diri sendiri, apakah ini sesuatu yang bisa gue kontrol? Kalau enggak, ya udah, lepaskan. Ketika lo ditimpa kegagalan, alih-alih menyalahkan keadaan, coba tanya, apa pelajaran yang bisa gue ambil dari ini? Dengan kebiasaan-kebiasaan kecil kayak gitu, perlahan-lahan lo membangun kekuatan mental. Dan ketenangan itu bukan cuma soal nggak gampang marah atau kelihatan kalem dari luar. Ketenangan yang sejati itu ketika pikiran lo nggak lagi dihantui hal-hal yang sebenarnya nggak penting dan hati lo bisa menerima realitas dengan kepala tegak dan hati terbuka. Yang menarik, ketika lo mulai belajar menjadi stoik, lo juga mulai sadar kalau banyak dari penderitaan emosional kita bukan berasal dari kejadian itu sendiri, tapi dari interpretasi kita terhadap kejadian itu. Dan begitu kita ubah cara pandang, hidup pun ikut berubah. Kita jadi nggak gampang baper, nggak lagi ngarep semuanya sesuai keinginan, dan lebih sibuk memperbaiki respons daripada memaksakan situasi. Dan dari sanalah muncul bentuk kedewasaan yang berbeda, bukan karena kita lebih tua, tapi karena kita lebih paham cara menyikapi dunia. Lo mulai hidup lebih ringan, bukan karena beban berkurang, tapi karena bahu lo jadi lebih kuat. Kalau lo merasa udah terlalu lama dikendalikan oleh emosi, terlalu sering lelah sama hal-hal yang nggak bisa lo ubah, mungkin ini saatnya lo mencoba jadi stoik. Mulailah dari satu pertanyaan sederhana. Apa yang bisa gue kontrol hari ini? Tulis jawaban lo di komentar. Dan kalau lo pernah punya pengalaman di mana lo berhasil menahan diri atau mengelola emosi dengan baik, ceritain juga di bawah. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat yang lain. Jangan lupa like dan subscribe kalau lo pengen lebih banyak pembahasan tentang hidup, ketenangan batin, dan filosofi yang bisa bikin lo lebih tangguh menghadapi hari-hari. Ingat, kita nggak bisa ngatur dunia, tapi kita bisa banget belajar ngatur diri sendiri.